Persik ini sampai mengangkat nama Persik. Terus yang kedua untuk kompetisi musim depan ini seperti apa? Yang pertama, ya sebenarnya dari awal saya sudah bilang memang wajar aja kalau orang ragukan kemampuan seseorang. Itu wajar. Nggak mungkin orang langsung percaya atau langsung oh ya ini pilihan utama. Itu ya aku sih terima aja. Dan sebenarnya itu bukan fitnah, bukan bohong juga karena memang saya pelatih SSB. Jadi buat saya itu ya oke, nggak masalah. Abis itu ya saya selalu bilang sebenarnya meragukan kemampuan di kasus saya ya waktu itu sebenarnya kurang tepat juga. Karena kalau menurut saya itu spekulasi atau diragukan lebih kepada pelatih yang baru datang ke Indonesia, pelatih dengan beda kebudayaan, bahasa, makanan, dia nggak mengerti apa yang terjadi di sepak bola. Jadi sebenarnya salah tempat kalau dibilang ragukan. Saya sudah 20 tahun di sini, bro. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah untuk saya bisa beradaptasi ke pemain. Kalau filosofinya ya seperti saya sudah bilang, saya bilang ke anak-anak, kita kan tim itu kan pakai baju ungu. Coba kamu kasih ke teman satu lagi yang pakai baju ungu juga. Di situ aja kita bisa bangun permainan. Habis itu kalau kamu kalah bola, coba kamu kejar. Udah. Baru kita mulai lihat kemampuannya pemain masing-masing, kemampuannya pemain yang kemarin. Mereka sudah cepat mereka sudah cepat teridentifikasi dengan permainan karena saya bukan sosok yang paksa untuk kita main seperti itu. Kita bawa forum, kita diskusi. Gimana enaknya main? Menurut kalian gimana? Apakah kita berani nggak pressing di depan lawan? Semakin kita jauh dari gawang kita, ya kita semakin aman. Kita bawa itu ke latihan, sepakat, enak, oke, habis itu coba jangan lompas, coba kita main bawa pendek, kalau kita hilang bola dapat lagi, sepakat nggak? Iya, enak nggak main bola seperti itu? Ya enak, ayo, silakan. Habis itu ya mereka harus serahkan, saya selalu bilang mereka harus serahkan hidup mereka ke saya yang atur tidur, makan, toilet, kebutuhan sosial, kebutuhan biologis, itu semua saya yang atur. Waktu di Bali karena di situ kan kita bubble kan, sistem bubble. Jadi mereka itu, coach saya mau ke supermarket, oke, 5 menit balik. Yang menarik itu tentang biologis tadi. Ya itu juga harus diatur kan. Jadi itu yang saya salut kepada mereka karena ya mereka itulah pemain profesional yang hidup untuk sepak bola. Kita yang atur, tim pelatih yang atur. Dari semua hal, makanan, sesi latihan, istirahat, mereka harus sebelum mereka bangun harus isi formulir. Mereka setelah latihan isi formulir lagi. Bukan obsesi. Jadi saya bikin program latihan sesuai dengan mereka itu seperti ada yang pegel, ada yang capek, ada yang stres. Jadi mereka isi. Setelah latihan mereka harus menilai latihannya seperti apa. Keras, sangat keras, ringan, gampang, susah. Jadi habis itu keluar data. Dari data itu saya bisa baru bikin program untuk hari selanjutnya. Jadi di situ terus. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya pemain aku mengerti susah beradaptasi dengan itu. Tapi ya mereka yang pilih kan, mereka juga dibayar di sini. Jadi apapun yang kita suruh mereka harus lakukan. Jadi itu yang saya salut dan makanya itu mayoritas pemain juga bertahan karena mereka bisa beradaptasi dengan benar. Itu waktu berapa lama untuk adaptasinya itu? Butuh sekitar awalnya ya 1 bulan 2 bulan. Jadi dengan kata lain, Coach Roka ini ingin membangun memang benar-benar pemain ini memang harus benar-benar memiliki Persik Kediri dari hatinya sendiri. Yeah. Satu lagi, satu cara yang dipakai Coach Roka yang di musim kemarin itu, yang pemain itu harus diukur berat badannya dan nanti juga harus di ini. Apakah itu nanti juga akan diterapkan? Iya, itu wajib. Masuk di tanggal 4 ini juga akan dilakukan? Iya, langsung, itu wajib. Dan mereka tahu kalau ada denda. Tahun kemarin masih ada garis bisa reset sekilo kalau nggak salah. Kalau mungkin tahun ini 500 gram. Karena dari situ kita tahu dia gimana.
istirahat cukup, makannya cukup, makannya benar atau tidak. Apalagi ya dengan kondisi fisik mereka, ya mereka bisa keluar kemampuan yang terbaik kan. Kalau ada yang overweight 2 kilo, 1 kilo, nggak mungkin dia bisa dapat apa namanya, dia bisa bersaing sama yang lain. Jadi itu kan secara medis, secara fisiologi ya mereka harus seperti pemain yang di luar negeri. Mereka di luar negeri itu masuk latihan seperti kantor jam 8, latihan baru jam 11. Ada cek urin, ada cek darah, ada makan bersama, fitness, terapi, baru luar lapangan. Habis luar lapangan, masas, hidro, masuk ke es, baru analisa, pulang baru ke rumah jam 7 malam, jam 7 sore. Jadi sebenarnya itu yang saya mulai pelan-pelan dengan apa ya, kebudayaan yang kita yang kadang-kadang habis latihan kita mau tidur, aku juga pun seperti itu. Ya kan? Banyak perubahan. Itu mereka sudah sekarang habis latihan pagi itu nggak ada yang makan lagi, ini makan buah. Biasanya makan nasi. Ada yang pagi sebelum latihan makan nasi. Ya kan? Habis latihan pagi nasi. Istirahat sebentar, makan siang nasi. Dinner nasi. Nah, mereka sudah pagi udah mulai sarapan roti, telur. Habis latihan pagi buah. Baru latihan siang baru mereka bisa mulai makan yang tetap juga diterbatas kan. Waktu di Bali tetap dibatas, sudah mulai masuk nasi merah. Jadi banyak sebenarnya. Tapi ya mereka apa ya? Mereka setuju dan mereka menilai kalau itu memang benar. Dendanya banyak juga itu di awal-awal. Dendanya ada. Telat makan. Jadi dendanya nggak cuma berat badan aja? Enggak, semua denda. Semua denda. Adapun denda kalau kita lagi di sesi latihan, ada pemain yang syuting ke gawang tanpa diperintah, bayar. Besarannya? Enggak ada. Sekelas ini aja lah. Tapi kalau kita sentuh dompet dikit, mereka kan langsung rem kan? Kalau mau push up atau itu sebenarnya hal biasa. Tapi mereka, ya itu tetap bukan saya yang paksa. Itu tetap kita bawa ke diskusi. Biar tetap ada aturan. Nggak bisa dong sembarangan, udah disiapin makanan di hotel, dia makan di luar. Ya kan? Atau kita lagi meeting, yang datang 2-3 menit telat. Atau mereka sendiri sepakat, oke, baju merah semua, ada yang baju hitam. Ya itu semua ada aturan. Persiki diri penuh aturan. Bayar. Ya, bayar. Stop yang disebut program metodologi Instagram itu, apa itu bagian dari? Ya itu sistem bangun satu tim. Seperti ya cara pemimpin. Saya bilang ini bukan saya diktator untuk saya paksa sesuatu, jadi kita bawa diskusi, bawa forum dalam sesi latihan juga. Jadi mereka itu terbuka, coach capek sekali, pegel. Oke, yang pegel mungkin akan dapat sesi latihan yang lebih ringan, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Ini udah nggak ada latihan yang 2 jam, 3 jam di lapangan, cukup kemarin aja cukup kita 1 jam biasanya, karena kan main setiap 4 hari dan sistem itu yang pertanyaan itu kan keluarkan angka. Jadi dari angka itu saya bisa levelkan sekuat atau sekeras apa latihannya hari besok. Jadi sebenarnya bukan hal yang gampang, tapi ya mereka jalanin dengan benar.